Nah kalau yang ini merahnya merah yang candy, bagus. Itu nggak sedalam ini dan nggak setinggi ini. Jadi ini punya kelebihan di sini dia. Kalau bawa Mobilio itu rasanya kayak bawa hatchback 4 meter lah. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko, Timothy Rubino. Dan hari ini kita ada di Jogja. Jadi kali ini Jogja series ya. Mobilio merah tipenya banyak yang unik deh pokoknya. Ikutin terus videonya sampai habis. Ini gini, sebelum kita lanjut ya, MPV yang nyari tahun muda, harganya murah, jauh di bawah 200 jauh, terus punya segudang keunikan serta penampilannya upgrade dari harga yang kalian bayarkan. Nah ini adalah MPV Honda Mobilio tahun 2019, warnanya ini merah tapi merah yang udah facelift ya. Kalau aku bilang merahnya ada metalik seperti warna-warna candy, ke arahnya soul red, beda sama warna merahnya Honda yang di tahun sebelum faceliftnya ini Brio dan Mobilio ada yang warna merahnya kayak biasanya hadiahnya undian ya, hadiahnya bank. Nah kalau yang ini merahnya merah yang candy, bagus. Nah apa yang aku bilang penampilannya kalian serasa bayar tipe di atasnya adalah ini tipe S. Jadi kalian bayar dengan pasaran tipe S tapi upgrade tampilan sudah seperti tipe E. Nah ini pertama ada fog lamp, jadi tambahnya ada fog lamp di sebelah sini sobat. Terus velgnya, kalau yang S velgnya masih jelek, ini velgnya udah setara yang RS punya, jadi setara dengan Mobilio RS. Terus ini tinggal door handle aja kalian cat sewarna body udah serasanya rasa Mobilio E. Ini juga dihitamin stiker, udah gampang banget. Kita lanjut keliling. Jadi ini mobil umur 3 tahun, kemudian dia platnya AA Wonosobo, jadi plat nomornya Wonosobo. Terus interior itu sudah ada di upgrade juga di bidang head unit, jadi head unit sama kamera, jadi udah lengkap. Nah ini dia bertransmisi manual, kita cek di sebelah sini ya, kita cek dulu. Talang air juga lengkap. Oh ya, kuncinya kalau untuk Mobilio kan belum ada yang keyless, jadi pakai alarm. Kita cek sebelah sini. Nah dia nuansa interiornya malah hitam ya, jadi hitam. Mobil-mobil yang baru emang cenderung hitam, tapi yang tipe E seingat Koko ada yang coklat deh, tapi aku lupa yang tahun ini hitam atau coklat. Yang RS pasti hitam. Kemudian pajak nanti STNK kita jelasin waktu jalan ya. Nah ini interiornya kondisi mulus semua, bahkan sampai setir bahan PU nya juga kulit jeruk masih jelas semua, bagus. Joknya fabric asli, door trim asli, berarti ini kondisinya original dan terawat ya, pemakaian 3 tahun. Jadi yang nyari, sekali lagi ya, nyari MPV tahun muda nggak pakai mahal, kondisi masih full nyaman, kaki-kaki aku pastikan aman semua, mesin mechanical kopling sehat. Aku udah coba, nanti kita coba bareng lagi. Aku pengen lihat bagian ruang mesin dulu, bentar. Nah Mobilio juga punya satu kelebihannya, yang sangat komparatif atau bisa dibilang kompetitif dibanding pesaing-pesaingnya MPV, yaitu spare parts. Karena Mobilio ini banyak berbagi basis dengan mobil-mobil Honda lainnya yang sangat tenar di Indonesia. Contoh mesinnya dia pakai L15. L15 berarti spare partnya sama dengan dari zaman kebanyakan ya, nggak semua spare part, tapi Freed, Jazz, HRV kan laris banget. Spare partnya banyak yang sama. Kemudian kalau kita ngomong dari segi kaki-kaki, spare partnya banyak yang sama dengan Brio, terutama kaki depan. Kemudian kita cari headlamp apa segala macam sama dengan Brio yang facelift ini. Jadi kita bisa bilang bahwa mobil ini punya segudang keunggulan di bidang after sales-nya. Ketika kita nggak cuma beli tapi kita pengen rawat, pengen pakai jangka panjang, kilometer kita pengen pakai panjang, itu nggak usah khawatir sama namanya ketersediaan serta harga spare part, serta mekaniknya juga yang masang, yang servis itu gampang. Udahlah, ini mobil Jepang sehari-hari yang enak banget dipakai. Dan kalau kita pakai keluar kota, rasio giginya itu cukup mendukung untuk konsumsi BBM yang lumayan irit gitu. Dan tenaganya enak banget, dari RPM 2000, jarang mobil bensin 1500 cc dengan 3 row atau 3 baris kursi yang punya tarikan in gear acceleration, atau nggak usah turun gigi ya. Jadi di gigi 3 kita ngisi dari RPM 2000 udah enak banget buat nyalip. Ini mesin semua Koko cek sih kering, bahkan baut-baut semuanya masih nempel semua ya, warna baut, cat di baut-bautnya, di engine mountingnya, di bagian seal deck lapnya semua. Terus kemudian nomor mesinnya masih sangat jelas banget di sambungan antara mesin dan transmisi, itu L15 set ya, L15 set sekian
jelas banget semua. Terus kita ngomongin rangka, ini catnya masih asli pabrik semua ya, nggak ada yang pernah dibuka. Jadi Koko berani jamin nih kondisinya benar-benar bagus, sesuai dengan standar Koko mobil. Nah, sebelum kita tes jalannya, biar kita putar-putar ke belakang, Koko pengen tunjukin salah satu kelebihan juga di Mobilio adalah bagasi. Jadi bagasi ini ya, kita ngomong panjang kedalaman bagasi, kedalamannya ini dapat 40 cm. Nah, kalau di Hyundai Stargazer yang aku pakai sendiri itu ada di sebelah sana ya. Kita hari ini ke Jogja pakai Stargazer, itu nggak sedalam ini dan nggak setinggi ini. Jadi ini punya kelebihan di sini dia. Kalau dibandingin Avanza sekalipun masih lebih besar ini. Jadi rasanya kalau koper medium yang di Stargazer bahkan ngadep yang ngambil lebarnya kita taruh sini itu bahkan nutup aja udah pas. Kalau ini rasanya bisa diputar bahkan selebarnya koper medium kalau ini dimajuin dikit. Dan legroomnya di baris 3 juga enak banget. Jadi aku ingat waktu itu Mobilio meluncur dengan platform yang sama ya, sampai sekarang kan sama di 2014. Waktu itu aku punya R3 yang generasi pertama, masih pendek bodinya. Itu rasa legroom belakang serta bagasinya itu jauh banget dibanding R3 generasi pertama. Nah, makanya Mobilio ini punya pasar yang pas. Dia memang dibikin untuk pasar Indonesia, spesifik untuk Indonesia, baru kemudian mulai dijual di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Jadi memang dirancang untuk kebutuhan kita yang sering bareng-bareng, pergi bareng, bawa barang, orangnya banyak. Itulah Honda Mobilio, dan di bawah 300 juta dia punya bandingan di semua lini produk Honda itu paling empuk si Mobilio. Kalau nggak percaya, kita coba nyetir habis ini. Langsung aja kita rasain gimana rasanya nyetirnya Mobilio umur 3 tahun ini. Manual nih, mantap. Kita cek STNK ya, pengen lihat. Jadi unik ya mobil ini, udah di facelift ke Mobilio E, jadi S rasa E, bahkan udah dikasih head unit yang bagus merek Audiobank. Dan tadi udah aku dengerin sih sekilas pasti ada subwoofernya ya, kelihatan ada subwoofernya. Kita cek yuk, mobil ini 2019, berarti umur pemakaian 3,5 tahun ya, 3,5 tahun. Pajaknya per tahun nih, pertanyaan para sobat selalu, 2.540.000. Enak ya kalau kita pakai Mobilio, apalagi kan dia tampilannya E tapi pajaknya ngikut yang S gitu. Tampilannya ikut yang S. Tarikannya enak loh, Mobilio manual. Kapan hari aku pernah punya manual apa matic ya? Matic deh rasanya. Ini manual. Ngerasain L15 manual di MPV ya. Yang ngerasain L15 manual di MPV ya. Unik. Warnanya juga unik, dan merahnya dia itu bukan seperti merahnya Brio atau Mobilio yang zaman dulu ya, yang merah terang. Tapi ini merahnya merah candy, ada ke arah soul red-nya Mazda warnanya gitu. Bersih ya, kaki-kaki juga bersih semua. Platnya kita cek, plat AA Wonosobo, jadi platnya Wonosobo. Nah, jadi mumpung kita lagi di Jawa Tengah, kita rekamin yang plat-nomornya Jawa Tengah, sobat. Jadi di Jogja Series ini kita fokus yang memang apa ya istilahnya, unitnya bisa dicek langsung sama penduduk Jawa Tengah, apalagi yang khususnya yang Jogja. Solo mungkin masih dekat, kalau Semarang ya agak jauh, masih bisa lah 2,5-3 jaman lah gitu. Wah, enak tarikannya ini L15 ini, L15 set kalau nggak salah di Mobilio. Enak ini manualnya tuh, dan handlingnya tuh mantap ya kalau Honda ya, nggak pernah ngayun-ngayun kayak gimana. Malah yang kurang bagus malah si RV Turbo itu lebih ngayun, malah ini lebih enak, lincah tapi nancep, planted Inggrisnya ya, stabil bahasa Indonesianya, mantap gitu disetir, nggak bikin kita itu ragu-ragu kalau kita mau manuver. Itulah kelebihan dari platformnya Honda selalu. 118 horsepower, sebuah MPV kecil, manual. Nah, waktu CVT nggak se-fun ini, meskipun sebenarnya tenaga oke, cuman feeling mengemudinya beda ya, sama yang manual gini tetap beda.
Enak ini, lincah ya, nggak kerasa bawa MPV 4,4 meter. Kalau bawa mobilio itu rasanya kayak bawa hatchback 4 meter lah, seukuran Jazz gitu rasanya bawa. Enak, tarikan pun enak, konsumsi BBM juga pasti irit lah, 1/12 juga gampang nih harusnya mobil ini. Dan tarikannya ngisi loh ini, dari 1.500, enteng banget, dari terkasih emas juga. Enak nih mobil. Tampilannya itu loh, rasanya audio udah dilengkapi, AC-nya udah dapet digital ternyata di PS. Mantep. Nah, jadi buat para pemilik mobil atau para sobat yang nonton dengan jual mobilnya atau pengen request jual, langsung aja hubungi nomor WA yang di bawah. Mau tanya mobilio ini, tanya yang lain juga boleh. Nah, kalau mau jual di Koko Mobil itu syaratnya ada 3 syarat utama. Pertama, kita nggak mau bebas tabrak besar, jadi 6 sisi akan kita cek depan belakang, kanan kiri atas bawah seperti mobilio ini pasti udah lolos tes. Kemudian yang kedua, Koko nggak mau bekas banjir yang sampai kerendam di interior, itu anti banget. Terus yang ketiga, PR itu ada A dan B, PR secara administratif dan B, PR secara mekanikal. Secara administratif pastinya seperti mobilio ini kita cek pajaknya dia nyala sampai Agustus 2023, sehat ya, administratif surat-surat pasti lengkap juga udah kita cek. Kemudian 3B secara mekanikal lah, nggak ada yang PR, yang kaki aman, kopling aman, semua aman gitu ya. Kilometernya 51.000, pemakaian 3 tahun berarti setahun, kalau 3,5 tahun setahun 15.000 ya, berarti nggak sampai 15.000 km ya, 15.000 lah, let's say 15.000 km pemakaian setahun. Wajar banget untuk mobil ukuran tahun segini, MPV ya. Enak loh, mobilnya ini nyaman. Dan gini, menurut aku ya, dari semua Honda yang harganya HRV ke bawah lah, 300 ke bawah, salah satu yang bandingan paling empuk itu ya di mobilio. BRV lumayan empuk juga, BRV juga lumayan empuk, tapi agak sedikit, nggak tahu ya, pengalaman Kuku pernah coba itu agak sedikit gelodakan. Nah, kalau mobilio Kuku rasa paling nyaman, rapi, dan empuk. Secara interior tuh feelingnya kita mantep, jadi handlingnya enak, tapi kita nggak perlu pakai limbung-limbung atau kesulitan manuver tuh. Kuku jarang menemukan di mobilio kecuali yang barangnya nggak terawat. Dari generasi pertama bahkan seperti itu, dan generasi kedua ini, bukan generasi 2, tapi yang sudah facelift, tampak depannya udah model Brio baru, udah model kayak hiu gitu ya, jadi depannya gini terus malah menohok ke belakang. Itu aku kok merasa peredaman jauh lebih bagus dibandingkan yang sebelumnya. Rasanya udah ditambahin insulasi deh, peredam terutama di daerah fender atau spakbor, jadi suara roda jauh lebih keredam dan getaran dari roda juga jauh lebih minim di mobilio yang facelift gitu. Oke, itu aja sih. Jangan lupa buat subscribe di channel YouTube kita Koko Mobil, di Instagram, TikTok juga follow Koko.mobil. Jauh lebih update di sana kita. Itu aja. See you next time di mobil-mobil berikutnya. Oh ya, by the way, sebelum tutup video, mau request mobil apa? Tinggalin di kolom komentar biar Koko bisa cari ini sama tim media mungkin, atau tim yang bagian terima listing mobil bisa, wah ini ada mobil yang lagi di request sama subscriber nih kok, kita buruan rekam, buruan fotoin biar subscriber senang kan gitu. Karena sekali lagi tujuan kita bikin channel bukan untuk kita, tapi untuk para sobat yang nonton. Kita pengen sobat yang nonton nyaman, requestnya mungkin terpenuhi. Kalau kita bisa penuhi, kita akan usahakan gitu. Terus tujuan berikutnya kita juga mau bagikan informasi seputar otomotif yang no hoax. Jadi kita pengen yang terpercaya lah, karena itu memang jadi passion Koko di bidang otomotif sejak remaja gitu ya. Nah, puji Tuhan, bersyukurnya baru sekarang ini bisa mewujudkan punya tim yang bisa bantu. Ya, bersyukurlah pokoknya. Itu aja. See you next time di mobil berikutnya. Bye.